Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sandra Manafi Muklisa dengan NIM C1C024090 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak pertambahan nilai sebagai tugas perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Restuhanin Annisa SE MAK. Apa itu pajak pertambahan nilai atau PPN? PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di daerah pabean. Beban akhir PPN pada dasarnya ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan pengusaha hanya berperan sebagai pemungut dan penyetor pajak. Ada beberapa karakteristik PPN, yaitu yang pertama, bersifat multitahap, artinya dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Lalu, menggunakan mekanisme pengkreditan untuk menghindari pajak berganda. Bersifat netral terhadap perdagangan dalam dan luar negeri, dan dipungut berdasarkan sistem faktur yang menjadi bukti pemungutan pajak. Untuk subjek dan objek PPN, untuk subjeknya itu adalah pihak yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, yaitu yang pertama, pengusaha kena pajak, pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, itu konsumen atau pembeli, pihak yang secara ekonomi menanggung beban PPN. Lalu yang ketiga, pemungut PPN tertentu, seperti instansi pemerintah atau badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut. Untuk objeknya yaitu setiap transaksi atas yang pertama ada penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam pabean Indonesia. Yang kedua, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di daerah pabean. Yang ketiga, impor BKP. Yang keempat, pemanfaatan. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri di dalam negeri. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar negeri di dalam negeri. Dan yang keenam, itu ekspor BKP atau JKP oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu, apa saja fungsi dan tarif PPN? Fungsi PPN itu ada 3. Yang pertama, sebagai fungsi fiskal, yaitu sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendanai program pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, itu sebagai fungsi regulasi, yang mana mengatur pola konsumsi, misalnya dengan tarif berbeda untuk barang mewah dan barang pokok. Dan yang ketiga, itu fungsi stabilitas. Itu membantu menstabilkan ekonomi dengan menyesuaikan tarif PPN guna mengendalikan inflasi. Lalu, untuk tarifnya, yang pertama itu ada tarif umum PPN sebesar 12% untuk penyerahan BKP dan JKP mulai 1 Januari 2025. Lalu, ada tarif efektif 11%, itu berlaku untuk BKP selain barang mewah dan JKP. Dihitung dari 12% dikali 11 dibagi 12 dikali dengan harga jual atau nilai impor atau nilai penggantian. Yang ketiga, tarif 12% penuh untuk barang mewah seperti impor barang mewah dikenai 12% dari nilai impor. Lalu penyerahan barang mewah oleh PKP yang dimana pada Januari 2025 itu sebesar 12% dari 11/12 harga jual. Mulai Februari 2025 itu sebesar 12% dari harga jual penuh. Lalu ada tarif 0%, itu berlaku untuk ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP. Lalu untuk rentang tarif fleksibel, pemerintah dapat menetapkan tarif antara 5-15% sesuai kebutuhan fiskal melalui peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya itu PPN masukan. PPN masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar atau terutang oleh pengusaha kena pajak atau PKP ketika memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak ini muncul dari transaksi pembelian, contohnya membeli bahan baku, membeli barang modal atau mesin, menerima jasa seperti konsultasi, periklanan, distribusi, dan mengimpor barang. Pada setiap pembelian tersebut, PKP membayar PPN ke penjual atau Direktorat Jenderal Pajak Cukai untuk impor. Lalu ada karakteristik PPN masukan, yaitu dapat dikreditkan dengan PPN keluaran,
selama memenuhi syarat formal dan material. Lalu harus tercantum dalam faktur pajak masukan yang sah, dan biasanya dicatat sebagai aset atau hak untuk dikreditkan sampai diperhitungkan, dan hanya dapat dikreditkan oleh PKP. PPN keluaran yaitu pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. PPN keluaran dapat timbul dari berbagai jenis transaksi, antara lain penyerahan barang kena pajak di dalam negeri, penyerahan jasa kena pajak di dalam negeri, ekspor barang kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak. Lalu ada mekanisme pengkreditan. Mekanisme pengkreditan ini ada 3 syarat. Yang pertama itu syarat formal. Untuk mengkreditkan PPN masukan, wajib ada faktur pajak yang sah dan lengkap, diisi dengan benar sesuai ketentuan di UU PPN, misalnya 13 ayat 5, atau aturan turunan. Faktur harus mencantumkan data lengkap seperti identitas penjual, identitas pembeli atau penerima jasa, jenis barang atau jasa, harga dan potongan harga jika ada, lalu PPN dan PPNBM jika ada yang dipungut, kode dan nomor seri faktur, tanggal, tanda tangan atau identitas penerbit. Tanpa faktur yang memenuhi syarat formal, ini meskipun barang atau jasa sudah diterima PPN masukan, tidak dapat dikreditkan. Lalu yang kedua itu ada syarat material. Pembelian BKP atau JKP yang diimpor atau pemanfaatan dari luar negeri harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, misalnya untuk produksi, distribusi, pemasaran, manajemen usaha. Selain itu, perolehan tersebut harus terkait dengan transaksi yang terhutang PPN. Artinya, jika transaksi barang atau jasa itu sendiri dibebaskan dari PPN, atau tidak termasuk dalam objek PPN, maka PPN masukan atau atas perolehan tersebut tidak bisa dikreditkan. Lalu ada batas waktu pengkreditan. Secara idealnya, PPN masukan dikreditkan dalam masa pajak yang sama dengan masa di mana faktur dibuat. Namun jika belum dikreditkan saat itu, masih diperbolehkan dikreditkan paling lama 3 masa pajak berikutnya setelah masa faktur dibuat. Berikut ini merupakan contoh perhitungannya. PT Cipta Karsa atau PKP-nya melakukan 2 transaksi pada bulan April 2025. Yang pertama itu membeli bahan baku dari PT Sumber Niaga senilai 150 juta yang belum termasuk PPN pada tanggal 5 April dan menerima faktur pajak. Kedua, menjual produk jadi kepada PT Mitra Jaya senilai 275 juta yang belum termasuk PPN pada tanggal 20 April dengan penerbitan faktur pajak keluaran. Maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk PPN masukannya yaitu DPP pembelian sebesar 150 juta dengan tarif PPN yang berlaku 12%. Maka PPN masukan sama dengan 12% dikali 150 juta sama dengan 18 juta. Maka total pembayaran yang harus dibayar oleh PT Citra Karsa yaitu sebesar 150 juta ditambah 18 juta sama dengan 168 juta. Untuk yang kedua perhitungan PPN keluarannya atau penjualan, itu DPP penjualan sebesar 275 juta, tarif PPN sebesar 12%, maka PPN keluaran sama dengan 12% dikali 275 juta sama dengan 33 juta, maka total tagihannya yang harus dibayar oleh PT Mitra Jaya adalah sebesar 308 juta. Maka PPN terutang itu PPN keluarannya sebesar 33 juta, PPN masukan sebesar 18 juta, maka PPN terutang sama dengan 33 juta dikurangi 18 juta sama dengan 15 juta. Sepertinya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.